Halo, saya Dr. Ali Masun Atmo MPOMed, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Yang pertama, problematik petani di Indonesia selama ini, saya juga mantan petani, adalah tidak dijaminnya terbeli dengan harga yang layak sehingga petani itu untung. Tidak ada jaminan dibeli. Itu satu. Yang kedua, setiap kali ada panen raya, selalu harga anjlok akibat hobi pejabat negara untuk impor beras. Nah, hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah sangat konkret berpihak sama petani. Satu, ya, Presiden telah mengeluarkan perintah tidak boleh impor beras tahun 2025. Artinya, tidak ada beras yang beredar di Indonesia ini kecuali produk dari petani kita. Yang kedua, Presiden juga mewajibkan hasil petani dibeli oleh Bulog dengan harga 6.500 per kilogram. Bahkan saya dengar sendiri Presiden Prabowo Subianto mengancam semua penggiling yang tidak taat aturan akan diambil alih negara. Artinya saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perlindungan kepada petani terkait dengan produk yang dihasilkan dijamin terbeli dengan harga layak sehingga petani untung, keluarganya bisa sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah dan masa depan yang lebih baik. Saya kira ini realitas yang dirindukan oleh petani kita. Namun melalui kesempatan ini saya juga memohon kepada Presiden bahwa perlindungan petani itu juga harus dari sisi kesehatan. Kita berharap petani, seluruh petani di Indonesia ini, apalagi mayoritas adalah buruh tani, BPJS kesehatannya digratiskan. Karena masih ada yang belum mendapatkan BPJS kesehatan. Demikian juga BPJS ketenagakerjaan. Yang pertama, di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, kita optimis swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo 2027 atau 2028 itu bisa terwujud. Swasembada pangan itu singkat aja, semua pangan khususnya beras itu tidak ada satu on pun yang diimpor dari produk dalam negeri. Ya. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mentargetkan 2007-2028 swasembada pangan dengan membuka 1 juta hektar lahan, melakukan intensifikasi pertanian modern di Jawa. Kemudian membentuk brigade petani, sehingga itu bisa menarik generasi milenial Gen Z jadi petani dengan teknologi modern, bisa punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Yang lebih dari itu adalah 145 peraturan tentang subsidi pupuk dicabut oleh Presiden, sehingga petani untuk mendapatkan pupuk subsidi ini sangat mudah, tepat sasaran. Ini yang selama ini juga jadi persoalan. Oleh karena itu, seluruh pihak, terutama yang punya jejaring dan sistem komando yang jelas, termasuk Tentara Nasional Indonesia, saya kira akan berdiri tegak atas perintah Presiden ini mewujudkan ketahanan pangan dan suasana pangan. Kita negara yang tersubur, apapun ditanam, tumbuh hijau royo, sebuah hal yang sangat naif menurut saya. Kita tidak bisa swasembada pangan khususnya beras. Yang pertama begini, the majority masyarakat kita ini kan masih kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kehadiran negara baik dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, dan yang lainnya. Termasuk menjelang Lebaran atau memasuki Ramadan 2025. Ya. Presiden Prabowo sudah menetapkan, bahkan saya mengikuti Menko Pembangunan Kewilayahan dipanggil Presiden, untuk mendiskon tiket pesawat dan kereta api sebesar 13-15%. Artinya ini sebuah langkah Presiden yang berbasis ingin meringankan beban hidup masyarakat tatkala puluhan juta rakyat kita ingin berlebaran di kampungnya masing-masing. Itu satu ya. Saya juga mendengar Presiden melalui kementerian terkait juga menggratiskan transportasi laut ya, bis-bis dari BUMN sama BUMD. Ini barangkali yang dulu ini dilakukan oleh organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta. Hari ini pemerintah terjun langsung. Memang Presiden juga memahami betul bahwa situasi ekonomi di bawah juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mendiskon
tiket kereta api, kemudian pesawat, kemudian ada gratis bis dari BUMN BUMD, dari pemerintah, juga kapal laut. Ini sangat membantu masyarakat dalam kerangka menghadapi Lebaran tahun 2025. Di sisi yang lain, kebijakan presiden yang diamanahkan kepada Mentan misalkan, terkait perlindungan masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok. Dan mengamanahkan minyak kita itu tidak boleh dijual di atas harga eceran. Yang terbukti menimbun, yang terbukti memainkan harga, akan ditindak tegas oleh negara. Ini perintah Prabowo kepada Amran Sulaiman secara tegas dan vulgar. Dan sudah terjadi di lapangan. Minyak kita bukan sekedar naik dari 15.700, tapi volumenya disunat. Ada 0,7 liter, 0,8, 0,9. Dan saya angkat topi sudah dan jadi tersangka. Namun saya ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, tindak tegas siapapun mafia minyak kita. Sebagaimana Presiden menindak tegas mafia migas misalkan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada yang mengoplos, mohon maaf nih, ada yang pakai botol bekas. Ini kan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya minta kepada kepolisian atau aparat penegak hukum, perusahaan atau oknum pengusaha yang terbukti ngoplos minyak goreng, minyak kita, memakai botol bekas, menyunat isi yang 1 liter jadi 0,7, 0,09, ditindak tegas, bukan sekedar dicabut izinnya, harus dipenjara ini, ya, supaya ada efek jerah begitu. Ya memang sudah ada, cuma kan begini, ini terjadi di seluruh Indonesia loh. Jangan sampai hanya tambal sulam, mohon maaf nih, jangan sampai hanya tambal sulam dan menjawab secara spontan keinginan publik bahwa volume yang disunat dari minyak kita, ada oplosan dari minyak jelantah, kemudian pakai botol bekas, ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Artinya kalau dalam dunia KPU itu sistemik, terukur, dan masif begitu. Ini ada pemain besar gitu loh. Jangan kemudian yang ditangkap hanya di Tangerang, yang kerucu-kerucu begitu. Ini ada pemain besar dan saya aku yakin ada oknum pejabat yang terlibat. Nah ini yang saya minta untuk ditindak tegas begitu. Kalau nggak ada oknum pejabat terlibat, nggak akan terjadi semasif ini. Sebagai contoh, apa yang terjadi di mega skandal Patra Niaga. Bukan hanya jajaran direksi, di atasnya pasti terlibat. Tentu sudah ditegaskan oleh Jaksa Agung untuk diusut tuntas. Kalau perlu ditangani secara bersama-sama, Jaksa Agung turun begitu ya. Kalau memang polisi tidak memberikan kinerja yang terbaik. Dan saya yakin ada pemain besar, ada oknum pejabat terlibat, dan ada yang membacking-nya. Mohon maaf nih, ya, kontrak untuk mendapatkan jadi produsen minyak kita, jadi distributor minyak kita, itu tidak semudah yang dibayangkan. Itu lazim kita tahu. Apalagi mereka berani ngurangi volume. Ini pasti nggak semudah kita, wah ini nekat, enggak. Pasti ada. Ada semua mafia minyak goreng terstruktur, sistemik dan masif, dan ini saya yakin ada bandar besar, ada pejabat yang, oknum pejabat yang terlibat. Yang pertama ya, 15 hari Prabowo dilantik jadi presiden, 5 November 2024 menerbitkan PP 47 2024. 1 juta UMKM hutangnya dihapus dengan nilai sekitar 16-17 triliun. Saya tidak melihat besarannya, ya, 16-17 triliun bagi saya tidak terlalu besar. Namun komitmen Prabowo Subianto untuk pedagang kaki lima, usaha mikro kecil itu nyata sebagaimana beliau dalam kampanye. Saya lebih bangga, kata Prabowo nih, kepada pedagang kaki lima, pedagang bakso. Bahkan beliau menghormati dan memuliakan PKL karena apa yang direngkuh rezekinya adalah halal. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin kita semua tidak lupa ketika di Boyolali, Jawa Tengah, kemudian di Malang, Jawa Timur, di berbagai daerah, produk susu peternak sapi dalam negeri itu digunakan mandi massal oleh masyarakat. Dampak akibat tidak terserap oleh perusahaan pengelola susu. Presiden langsung perintahkan kepada Mensekap Prasetyo Adi, koordinasi dengan Mentan Amran Sulaiman dan perusahaan pengelola susu, akhirnya semua dikembalikan kepada
keputusan Presiden sebelum tahun 98. Seluruh susu produk domestik hasil peternak kita wajib dibeli oleh perusahaan pengelola susu sebelum mereka impor. Ini bukti kedua, Presiden Prabowo konkret berpihak sama ekonomi rakyat. Bukti ketiga adalah ketika kasus PKLS Teh di Magelang, Jawa Tengah, dileceh atau dihina, diumpat dengan tidak beradab oleh salah satu utusan Presiden, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia meminta pada Presiden untuk dicopot. Dalam waktu yang tidak lama, beliau mengundurkan diri. Dan yang terakhir, beliau guna memperkuat pemodalan koperasi, menginjek LPDB, menambah modal LPDB sebesar 10 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya hari ini yang menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden sudah memutuskan dan nanti akan diresmikan pada tanggal 12 Juli 2025 pas Hari Koperasi, berdirinya 70.000 koperasi desa merah putih dengan modal 3-5 miliar per koperasi dalam kerangka untuk mendorong tumbuh pesatnya perputaran ekonomi pedesaan. Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.